Jadi dua kepentingan yang selalu tarik-menarik. Maka ketika harga di atas, dia jangan khawatir, pasti ada sentimen, ada yang memanfaatkan lagi, harga akan kembali turun lagi. Dan seterusnya, dan semuanya berawal dari histori. Dari histori. Oke, berikutnya ada mungkin yang bertanya, eh, ketika di kelas peserta memberikan alisanya dan kemudian baru Pak Wi yang koreksi. Boleh Pak, jadi ada masukan dari teman kita ini, kalau mau izin masukan, kalau ketika di kelas peserta memberikan analisa boleh, kemudian nanti baru dikoreksi boleh Pak. Jadi ada feedback di sana. Setidaknya biar juga tahu sejauh mana nanti memahami, sejauh mana nanti menangkap yang sudah kita sampaikan. Justru inilah yang paling kita butuhkan, karena kalau tidak menganalisa dan nanti tidak salah terus, artinya terlalu jauh, maka selamanya tidak akan ada perubahan, selamanya tidak akan ada koreksi. Maka tadi yang disampaikan sangat betul sekali dan sangat bermanfaat. Jadi teman-teman mungkin mau analisa boleh, masukkan aja, misalkan saya mau analisa euro USD, boleh analisa saja dasarnya apa, nanti sampaikan, kemudian nanti kita coba untuk bantu review, untuk kita bantu koreksinya. Kalau misalkan terlalu jauh, kita arahkan ke yang lebih mendekati, karena analisa itu tidak ada yang mutlak, tetapi setidaknya mendekati. Kalau mendekati kan potensi atau probabilitas untuk kita profit kan lebih banyak daripada ruginya. Boleh, silakan nanti kalau mau analisa, kalau mau di awal mau analisa dulu boleh, kita nanti coba bantu review. Tidak harus di emas, boleh yang lain juga boleh. Ini sebenarnya berlaku untuk umum ya, kalau kita analisa ini berlaku di semua pasangan. Hanya saja kalau masing-masing pasangan tentu punya karakter yang berbeda-beda. Kalau teman-teman suka yang euro USD, ya tidak masalah, yang penting pelajari karakternya. Kalau suka Jepang, misalkan suka di GBP JPY, tak apa-apa, nanti analisa saja. Kalau dia suka di situ dan berpotensi kelihatannya kok saya cocok di pound sterling dengan Jepang, oke silahkan. Nanti kita bantu analisa. Ya, dengan cara yang sama, dengan teknik yang sama, hanya nanti yang membedakan adalah karakter yang berbeda. Karakternya seperti apa? Ya, karakter Jepang itu tentu berbeda dengan Euro USD, berbeda dengan XAU USD. Ya, setidaknya secara umum nanti dari teknikal itu bisa kita baca. Karena yang kita ajari adalah price action, bukan dengan candlestick, ya, price action. Price action ini dari harga masa lalu atau histori, kemudian digabung dengan harga saat ini, Ya, yang paling penting harga masa lalu kita amati, kita bandingkan, kemudian harga saat ini atau running harga saat ini juga kita jadikan sebagai informasi untuk nanti kita kombinasikan. Kemudian yang paling penting apa? Yang paling penting kuasai karakter candlestick. Karakter candlestick. Basic kita kalau mau analisa jangan menggunakan, pokoknya kalau di kelas kalau analisa jangan keluar dari real. Saya tidak mengajari yang lain, saya mengajari price action candlestick, kemudian tanpa harus menggunakan indikator yang bermacam-macam. Kalau menggunakan indikator silahkan nanti tanya, yang dapatnya dari mana silahkan tanya saja, atau bisa googling atau bisa cari yang lain, karena saya hanya mengajari fokus di price action. Orang punya keahlian sendiri-sendiri, orang punya kelebihan sendiri-sendiri, sehingga kalau nanti di luar price action, maka tidak saya jawab yang terkait dengan indikator-indikator yang terlalu rumit misalkan. Karena saya hanya menjelaskan dengan naked trading atau trading dengan polosan.
Ini trading dengan polosan. Polosan ini apa? Ya kita tangan kosong ibaratnya, tidak dengan senjata indikator apapun. Murni dari candlestick. Nah, di sini yang dipelajari nanti karakter candlestick, kemudian wilayah penting atau level-level penting. Level penting itu menyangkut support resisten dan termasuk di sana nanti ada area retracement. Kemudian berikutnya tidak terlepas atau tidak kita elakkan lagi yang namanya tren atau struktur candle, struktur pasarnya. Dari ketiga ini kalau kita sudah mampu memahami dengan baik, sebenarnya mudah sekali kok. Analisa itu tidak terlalu ribet ya. Kita buat yang sederhana. Ya, kalau sederhana kita bisa menjelaskan dengan baik, intinya kita praktekkan sudah mendapatkan kemudahan, dapat profit, ya lebih baik pakai ini. Cari cara yang simple, yang mudah kita praktekkan. Kalau teman-teman suka yang indikator bagaimana ya silahkan, tidak masalah. Tetapi jangan ditanyakan di sini, jangan dibawa di sini karena saya tidak pernah mengajari macam-macam indikator. Bukan saya tidak suka, bukan saya alergi, saya sudah belengger dengan indikator begitu. Sudah banyak kita gunakan. Bagi saya tidak cocok dan tentu dari pengalaman itu saya cari kemudahannya. Yang mudah itu bisa kita sampaikan ke orang yang awam. Kalau yang terlalu ruwet nanti susah kita jelaskan. Apalagi kita dengan logika yang ada. Tidak perlu dengan yang terlalu ruwet, yang aneh-aneh, tapi sederhana bisa profit. Buktinya tiap hari banyak juga teman sudah bisa profit konsisten. Ya, meskipun tidak semuanya. Jadi dalam satu komunitas kita tidak selalu semuanya langsung punya kemampuan yang sama, punya rasa mental kuat yang sama. Ada kalanya masih membutuhkan latihan panjang, ada kalanya masih ragu. Ya silakan diuji aja dulu. Kemudian kalau uji jangan langsung di real account, uji di akun demo. Sekali lagi di akun demo dulu. Sampai benar-benar menemukan jalan yang mudahnya. Sampai benar-benar yang kita lakukan tangan kita sampai mahir di sana. Bahkan kemarin atau sering kita sampaikan ketika kita menguji satu teknik ya minimal 100 kali transaksi. Minimal, lebih banyak lebih baik ya. Contoh teknik yang tadi kita gunakan dengan metode running. Nah, kita masuk di running ini tidak semudah yang kita bayangkan. Jangan berharap oh ketika naik kita ambil posisi sell nanti dapat, oh belum tentu. Ketika naik kita lawan sell ternyata naik lagi. Bagaimana caranya? Ya, maka selain kita memahami karakter tadi, kita harus juga persiapkan simulasi untuk recovery. Ada banyak recovery yang sudah kita sampaikan ke teman-teman, contoh hanya. Tidak selalu seperti itu, banyak cara untuk kita recovery. Bisa di cut loss, bisa ditambahkan, bisa dikurangi, kemudian bisa di hedging dan sebagainya. Yang kira-kira mana yang cocok dipakai di situ. Ya, kemudian kalau misalnya satu ini sudah menguasai, maka yang lain misalkan dengan teknik bersyarat. Teknik bersyarat ini ketika sudah mencapai area level tertingginya, level resisten, kemudian muncul candle berubah warna, di sini ada banyak penolakan dan sebagainya, kita masuk posisi ketika tebal, boleh. Atau misalnya kita ngambil sesudah selesai, jadi candle selesai, kita ambil posisi di sini sell-nya. Baik, ini terkait lagi, saya coba untuk kembali mereview. Jadi kalau kita mau memahami secara utuh ya, kalau kita mau banyak pengalaman di sana, kemudian melatih skill kita, maka setidaknya setiap kita menguji satu teknik kita, ya lakukan minimal 100 kali. Lakukan minimal 100 kali. Kemudian kalau kita menguji misalkan ketika breakout, baik itu di area level psikologi, di area support, di area resisten, di area retracement, uji masing-masing 100 kali.
Ya, dari 100 kali itu nanti bagaimana endingnya, apa yang kita dapatkan. Saya yakin tidak seluruhnya nanti semuanya valid, saya yakin semuanya tidak selalu dapat profit di sana. Pasti ada nanti, ada plus, ada min, ada plus, ada min. Ada yang gagal, kemudian ada yang valid. Ada yang valid, ada yang gagal. Dari sekian mencoba itu, tingkat kegagalannya beberapa persen ya. Ya, kita harus punya catatan sendiri buat kita, yang cocok untuk kita, yang kita lakukan, yang menurut pengalaman kita, itu tingkat kegagalannya berapa kali, kemudian yang mana yang kita anggap gagal itu. Kalau kita anggap itu masih masih wajar dan endingnya masih bisa profit dengan baik, ya endingnya masih bisa profit dengan baik, ya ini baru luar biasa. Karena yang paling penting adalah endingnya. Kita transaksi 100 kali tidak masalah. Dari 100 ini 70 kali kita rugi misalnya atau salah. Tapi yang ke-30-nya ini banyak benar tetapi berpotensi menutup semuanya atau bisa lebih banyak. Jadi tingkat reward-nya lebih banyak. Tingkat reward-nya lebih banyak daripada minusnya. Jadi ketutup dari plus min semuanya masih plus. Dan kalau kita uji di sana, yang kita uji itu kalau kita menggunakan teknik 100 kali, maka tingkat kegagalan harus rendah. Tingkat kegagalan harus rendah. Kalau masih tingkat kegagalan tinggi, maka harus kita uji lagi, harus kita lakukan koreksi apa yang salah di sana. Termasuk di dalam kita menguji lotnya. Ya, termasuk dalam kita menguji lot. Ya, tidak semudah yang kita bayangkan menguji lot, itu tidak selalu serta-merta kita menggunakan lot yang sama. Bisa saja kita menggunakan lot yang 3 saja, 0,1, 0,2, 0,3. Ini belum tentu kita menguasai dengan baik. Artinya bukan berarti ketika salah kita cut loss, salah kita cut loss, tetapi dari angka ini kita mampu recovery atau tidak. Ditunjukkan dari hasil akhirnya. Modal kita bertambah atau berkurang. Kalau modal kita makin bertambah, aset makin bertambah, berarti minimal kita mampu recovery. Maka yang selalu saya tekankan bukan analisa itu yang betul, ya bukan analisa itu yang valid, bukan analisa yang selalu tepat. Bahkan analisa yang selalu akurat ini tidak ada. Sekali lagi jangan bermimpi yang betul, valid, tepat dan akurat. Tidak ada yang mutlak begini. Ya, kita hanya membaca probabilitas yang lebih besar saja. Dari probabilitas misalkan 100%, ini cukup 70% sudah bagus sudah. Yang terpenting tingkat kegagalannya kecil. Nah, untuk mengatasi tingkat kegagalan, maka perlu yang namanya recovery. Recovery ini perlu kita menguasai namanya lot. Ya, perlu menguasai namanya lot. Tanpa kita menguasai lot, kita tidak bisa recovery dengan baik. Kalau lot 0,1 recovery-nya berapa nanti? Ya, bisa 1 0,15, bisa 0,2, bisa 0,25. Ini harus kita uji. Angka-angka ini harus kita alami, harus kita latih, termasuk tangan kita harus bergerak dengan cepat, melatih skill, melatih kemampuan kita. Karena rata-rata kita adalah trading jangka pendek, trading harian. Nah, beda kalau nanti kita trading jangka menengah. Ini beda, cara kita analisa pun nanti tentu akan sedikit berbeda. Jangka panjang apalagi. Kalau jangka panjang ini lebih mengarah ke swing. Kalau swing ini beda. Jadi nanti yang kalau swing ini sudah wajib menerapkan risk dan reward ratio. 1/2, 1/1, 1/3. Silakan nanti dipilih. Contoh misalkan kalau kita tidak mau yang trading jangka pendek, boleh kita memilih trading jangka panjang. Kita menggunakan swing. Swing itu apa? Swing itu menggunakan ayunan atau yang paling ujung-ujung yang ada pergerakan ekstrim di atas atau di bawahnya.
Jadi kalau swing itu tidak bisa kita menggunakan trading jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang. Time frame yang digunakan minimal D1, minimal D1. Jadi tidak bisa kita H1. Ya bisa tapi terlalu kecil nanti. Di D1, D1 itu nanti kita lihat swing itu kita lihat. Kalau dia naik kuat, kemudian kita lihat sebelah kiri. Nah, sebenarnya kalau naik kuat begini, swing itu cenderung ke dua arah. Satu arah dengan tren, yang kedua melawan arah. Kalau searah dengan tren, berarti dia menunggu koreksi. Menunggu koreksi. Boleh di sini atau menunggu koreksi di sini. Ya. Menunggu koreksi sudah mulai naik lagi. Jadi mulai naik lagi berarti ketika sudah mulai naik, ini kita mengambil posisinya di sini. Swing itu ngambilnya ujung ke ujung. Ya, jadi kita ambil di sini. Yang kita ambil kita tarik begini. Misalkan kita ngambil posisi ikut arah angin. Angin utamanya adalah naik atau tren utamanya naik. Maka fokusnya satu bisa menggunakan satu arah buy. Tentu melihatnya setelah koreksi. Biarkan dia koreksi. Kemudian di area koreksi itu marketnya mulai bergerak naik. Ya, mulai bergerak naik itu ya harus buyer sudah mulai kuat, boleh di sini, boleh di sini. Kita mengambil posisi buy di sana. Ya, targetnya ribuan. Ambil buy di sini. Kemudian targetnya di mana? Namanya swing, dia di ujung atas ini atau di ujung lagi yang atas lagi. Di sini atau di sebelah kiri ada yang lebih tinggi lagi misalnya. Ya, kita coba garis. Kita coba garis di sini apakah ada yang lebih tinggi lagi. Nah, ternyata tidak ada, maka itu yang paling tinggi yang terdekat. Maka swingnya kita ngambil di sini, nanti take profitnya minimal sampai kembali lagi di ujung sini lagi. Ya, sekarang belum masuk, belum karena masih koreksi. Nanti ke depan dia akan naik sampai di ujung lagi. Nah, berapa lama itu namanya swing itu tidak bisa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ini swing. Atau kita misalkan di sini ada pergerakan naik puncak di atas. Nah, ini ada yang melawan. Ini naik kemudian dia sudah mulai turun. Seperti hanya kita di analisa H1, dia mulai koreksi begini. Ya, mulai koreksi kita bisa ambil posisi sell di sini. Kita bisa ambil posisi sell di sini. Ya, dengan alasan ini sudah mulai turun, bukan lagi di atas, bukan lagi naik, tapi sudah mulai ada pergerakan turun. Nah, targetnya macam-macam, targetnya tergantung dia kemampuan dananya. Yang pasti dia ngambil swing juga. Boleh di sini targetnya, boleh nanti di sini. Kemudian bisa saja nanti di sini, di ujung bawah di sini. Karena ini biasanya kalau melawan begini, melawan tren besar, dia tidak terlalu jauh, ngambil yang agak dekat, mungkin yang agak dekat karena melawan. Ya, di sini atau di sini. Ya, ini kalau dari sini ke target ini sudah 30.000, yang sampai di sini saja 30.000. Nah, kira-kira cukup enggak? Kalau sudah dianggap cukup ya sudah. Karena ini melawan, biasanya dia hitung dengan area yang terdekat. Yang di sini boleh atau di sini, yang di atas ini. Kemudian diukur targetnya, tergantung targetnya berapa. Ini 20.000, 19.000 sekian. Atau digenepi 20.000 pas di bawah sini boleh saja. Tergantung kemampuan dan kekuatannya. Kemudian kalau melawan harus betul-betul tahu ini level psikologinya. Coba kita geser ke kanan. Nah, dapat tersentuh di sini. Tapi karena ini bulanan, karena ini D1, maka satu garis ini, satu potong garis ini 1 bulan. Sehingga tersentuhnya berapa bulan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 bulan. Ya, 17 bulan itu bukan waktu yang singkat, lama sekali. Baru kita dapat angka sekitar berapa tadi? 30.000 ya, 27.000 pip. Tinggal kalikan, kalau lotnya 1 ya berarti 27.790 dolar. Ya.
Kalau permainan angka enak sekali. Justru kalau yang eh, trading jangka panjang ini sebenarnya lebih banyak mengena dan lebih santai. Tetapi diingat modalnya harus besar, harus mampu menahan floating yang panjang. Ya, rata-rata kalau kita jarang yang begini, maka saya jarang mengajari yang trading jangka jangka panjang ya. Kita lebih baik satu hari selesai akan lebih aman dan kepala kita lebih lebih tenang di sana. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Oke, baik kalau tidak ada pertanyaan, sementara saya cukupi dulu sampai di sini. Sampai ketemu di lain kesempatan, mungkin di minggu depan atau minggu depannya lagi. Nanti kita informasikan di grup, kita informasikan nanti kapan, karena minggu depan ada jadwal libur, tetapi saya berusaha untuk ada jadwal nanti. Terima kasih, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga sukses selalu, semoga bisa profit dengan konsisten. Sampai ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.